Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Ramdhani, program studi PGMI. Saya masih semester 5 dan di sini saya mau membuat tugas dari salah satu MK, yaitu karya seni dengan nama dosennya yaitu Selvia Yolanda. Baiklah, sekarang saya akan memulai apa pembahasan yang akan saya sampaikan. Pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu melukis bagi anak usia dini. Tentang melukis itu sama dengan menggambar tidak? Nah, di sini saya akan membahas tentang perbedaan melukis dan menggambar. Apa saja sih perbedaan melukis dan menggambar? Yuk kita sama-sama belajar supaya kita tahu apa itu perbedaan melukis dan menggambar. Melukis adalah proses berkarya menggunakan media yang cenderung cair, seperti cat minyak, cat akrilik, dan cat air, sehingga menghasilkan kesan kuas yang lebih menonjolkan warna. Seperti gambar di samping ini, kita lihat seorang anak sedang melukis dengan cat air, cat minyak, atau cat akrilik. Kelihatan dari sini, warnanya itu lebih terang, lebih jelas. Nah, itu melukis. Sedangkan kalau menggambar itu lebih berfokus pada penggunaan garis dan bentuk geometris untuk mempresentasikan objek atau ide dalam bentuk visual. Jadi karyanya dihasilkan oleh garis dan arsiran. Sehingga media yang digunakan pun cenderung kering dan padat, seperti pena, pensil warna, krayon, dan media padat lainnya. Seperti contoh di samping. Ada yang menggambar pakai pensil warna. Kelihatan dari sini gambarannya itu banyak garis-garis atau arsiran. Itu yang menggunakan pensil warna. Jadinya warnanya itu tidak seterang melukis. Kalau melukis kan terang, jelas. Nah, kayak gitu. Dan di sini apa sih manfaat dari melukis? Pertama, sebagai media mencurahkan perasaan. Melukis dapat mengungkapkan perasaan anak yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dengan media warna ini, anak-anak dapat mengungkapkan perasaannya melalui makna pada warna. Maksudnya, anak-anak kecil yang masih usia dini itu kan belum bisa berkomunikasi atau apalagi mengungkapkan perasaannya kepada orang. Jadi, dengan melukis, anak-anak bisa mengungkapkan perasaannya melalui makna pada warna. Dan di sini ada warna-warna yang melambangkan kemarahan. Apa saja warna-warna itu? Yang pertama, ada warna merah. Merah biasanya itu melambangkan kemarahan ya, emosi atau kesal terhadap orang. Melukis suatu benda atau bentuk terus mewarnakan dengan warna merah, berarti anak itu dalam keadaan marah. Yang kedua, warna orange atau jingga dan kuning. Nah, ketiga warna ini melambangkan perasaan kesal, marah, emosi, dan lain-lain kepada anak. Nah, selain warna-warna yang melambangkan kemarahan, emosi, dan lain-lain, ada juga warna yang melambangkan kesejukan, kelembutan, dan ketenangan. Apa saja sih warna-warna yang melambangkan kesejukan, kelembutan, dan ketenangan? Pertama ada warna biru, ada warna hijau, ada warna ungu, dan warna putih. Nah, warna-warna ini melambangkan hati anak yang aman, hati anak yang sedang ceria, senang, tenang, dan lain-lain. Inilah warna-warnanya. Selanjutnya, sebagai alat bercerita. Nah, melukis juga bisa menjadikan menjadikan alat untuk anak bercerita. Seperti yang saya bilang tadi, anak itu belum bisa mengungkapkan
mengungkapkan kata-katanya. Apa yang ia sampaikan kepada orang-orang itu dia belum bisa mengungkapkannya. Jadi anak itu langsung menuangkannya ke dalam lukisan. Jadinya apa yang ada di dalam hati anak itu dia langsung salurkan ke dalam lukisan sehingga apa yang dia inginkan di dalam hatinya itu tersampaikan. Itu anak jadi lega karena sudah bercerita di melalui lukisan. Terus selanjutnya, lukisan sebagai alat bermain. Nah, di sini juga melukis bukan hanya untuk menyalurkan perasaan saja, tapi salah satunya melukis ini dapat menjadi alat bermain untuk kita, apalagi untuk anak-anak yang usia dini. Banyak sekali manfaatnya, salah satunya anak-anak bisa mencampur warna sehingga menjadi warna baru. Yang kedua, anak-anak bisa mengenal nama-nama warna. Yang ketiga, anak-anak bisa menebak nama warna. Menebak sama temannya kan, bermain. Oh, ini warna apa? Ini warna apa? Dan kegiatan permainan ini sangat seru untuk anak, apalagi mencampur-campur warna. Dia mencampur dari warna ini sama yang ini, digabungkan jadi satu, jadi warna apa? Anak jadi senang. Nah, itu bermain untuk manfaat melukis sebagai alat bermain. Selanjutnya yaitu melatih keseimbangan. Nah, melukis itu juga bisa melatih keseimbangan. Keseimbangan apa? Yang pertama, meningkatkan keseimbangan koordinasi tangan dan mata. Melatih tangan, gimana cara melatih gimana cara memegang kuas yang benar, dan mata, maksudnya itu kejelian, dia melukis, mewarnai. Itu melatih keseimbangan anak, mata dan tangan, sehingga motorik kasarnya anak juga bisa meningkat gitu. Yang kedua, mengembangkan kemampuan memilih warna serta memadukan warna yang tepat. Nah, anak juga bisa mengembangkan kemampuan memilih warna yang tepat untuk ini. Oh, warna pohon itu warna hijau, daunnya hijau, batangnya itu warna coklat. Nah, bisa memadukan serta bisa memadukan warna itu. Terus selanjutnya melatih ingatan anak. Beberapa kejadian yang telah masuk dalam ingatan anak atau memori biasanya akan muncul ketika bentuk, warna, baju, perilaku orang itu semua semua ingatan itu muncul ketika anak sedang melukis. Kayak tadi contohnya. Tadi saya lihat motor, tapi motornya kecil sekali, dia lukis. Oh, tadi di sini saya melihat orang yang pakai bajunya robek, dia gambar orang dan bajunya robek kayak gitu. Terus selanjutnya melatih kreativitas anak. Jadi melukis itu bisa melatih kreativitas anak loh. Apa saja kreativitasnya? Banyak sekali ya. Nah, di sini saya sebutkan. Yang pertama, langsung melukis tanpa komentar. Maksudnya itu anak itu langsung spontan untuk melukis. Dia memiliki pemikiran yang secara spontan dia mau berpikir segambar ini tanpa memikirkan pendapat orang lain. Anak ini mengikuti insting dan perasaannya saat melukis. Itu makanya dia tidak menerima saran atau kritik. Gitu, dia spontan langsung pengen lukis ini. Kayak gitu, ya. Terus yang kedua yaitu melukis sambil bercerita. Nah, melukis sambil bercerita ini maknanya melukis sambil bercerita itu mengembangkan kreativitas dan imajinasi anak. Dia meningkatkan kemampuan berbicara. Ya, kalau kita melukis kan dia sambil bercerita. Saya mau gambar gunung di sini. Terus di gunung itu ada banyak pohonnya. Di sini ada laut. Dia bercerita tentang apa yang ia lukis. Gitu. Anak
bernyanyi, kemudian melukis. Nah, ini bagus ini, anak kreatif sekali ini, anak bernyanyi kemudian melukis. Anak ini menggabungkan seni visual dan musik. Jadinya dia melukis, dia bernyanyi, nyanyi balonku ada 5 rupa warnanya. Nah, dia melukis sambil bernyanyi, contohnya kayak gitu ya, gampang. Dia melukis, dia bernyanyi balonku ada 5, tiba-tiba dia ingin melukis balonku, dia lukis balon banyaknya 5 dan macam-macam warnanya kan dia lukis. Dia bisa mengembangkan kemampuan melukis dan bernyanyinya, makanya dia mengembangkan dia bernyanyi terus dia kembangkan lagi kelukisannya gitu. Dan selanjutnya yaitu melukis sebagai alat sublimasi perasaan. Sublimasi perasaan itu adalah proses mengalihkan atau mengubah perasaan negatif seperti marah, sedih, atau kecewa menjadi satu positif dan kreatif. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika anak sedang hatinya marah, sedih, kecewa, dia bisa menyalurkan perasaannya itu ke lukisan, jadi menyalurkan amarahnya itu ke lukisan, jadinya dia mempunyai hasil dari marahnya itu menjadi hasil yang positif. Dia mengembangkan rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi. Jadi anak ketika melukis bisa mengembangkan rasa kesetiakawanan. Contohnya seperti membantu teman dalam memilih warna. Jika ada temannya yang nggak tahu warna yang tepat, berarti dia bisa beritahu teman warna yang lebih cocok gitu. Terus yang kedua, tidak pernah mengganggu temannya ketika melukis. Nah, apalagi bukan saat melukis saja, tapi saat melakukan pembelajaran, teman itu tetap fokus pada pekerjaannya atau pembelajarannya atau lukisannya gitu. Terus yang ketiga, menjelaskan atau menceritakan lukisannya kepada teman. Nah, biasanya anak kan kalau masih kecil itu dia langsung bercerita. Dia gambar es krim. Ini saya gambar es krimnya warna-warni. Rasanya banyak. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya, anak selalu memberitahu apa kekurangan teman. Nah, jadi anak itu kan sering ceplos-ceplos ya. Jadi anak itu melihat temannya, oh ini bukan gini warnanya. Matahari itu bukan coklat warnanya, tapi warna oranye, warna kuning. Dan rumah itu juga pohon itu warnanya itu biasanya hijau, coklat, dan lain-lain. Jadi kesimpulan yang dari pembahasan tadi itu adalah anak mampu mengembangkan motorik halus dan koordinasi tangan dan mata, meningkatkan kepercayaan diri, mengembangkan kesabaran dan konsentrasi, serta bisa memecahkan masalahnya. Dan anak menjadi lebih kreatif, mengembangkan imajinasi yang mereka inginkan dengan menyalurkan semuanya ke sebuah lukisan. Jadi anak yang belum bisa mengungkapkan perasaannya itu, dia bisa mengungkapkannya ke dalam bentuk lukisan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.